Oke. Tadi sampai mana? 3 dikali min 1, terus dikurangi 3. Jadi min 3 dikurangi 3, jadi min 6. Terus ini juga dikalikan aja langsung, bisa. Atau mau ditulis ulang, atau langsung aja ya. Jadi dikurangi 2 kali X, 2X min 2, ini X min 3. Gitu. Terus di sini ada yang bisa dibagi ya. Siapa? Si Ono nih. Ini dibagi ya, 4 dibagi 2. Berapa? 2, terus ini 6 dibagi 2 juga. 3. Karena di sini pengurangan ya, pengurangan atau penjumlahan, jadi yang dibagi 2-nya nggak cuma 1 doang, dua-duanya. Terus, jadinya X min 2, terus ini jadi 2X min 3, min 2X min 2, X min 3. Oke. Kalau gini gampang ya. Kita mau cari X-nya kayak gimana? Selanjutnya, ini jadi gimana? Pakai kali kayak gitu ya, yang biasa. Gitu. Jadinya 2X kuadrat, wow. 2X kuadrat min berapa? Ini min 4X, min 3X, min 7X, tambah min 2 kali min 3. 6 ya. Dikurangi ini 2X kali X kuadrat. 2X dikali X jadi 2X kuadrat. Terus 2X dikali ini min 3 jadi min 6 dikurangi 2X. Jadi min 8X plus 6. Ada yang bisa dihajar? Siapa? Ini pakai kurung ya, masih pakai kurung. Karena kalau nggak dikasih kurung, jadi beda artinya. Ini kan bisa jadi ini kan negatif ya, ini negatif, jadi positif. Kalau nggak pakai kurung, bahaya. So, yang bisa dicoret, si 2X kuadrat ya, dikurangi 2X kuadrat. Hajar. Terus ini 6 dikurangi plus 6, berarti 6 dikurangi 6, habis ya. Oke, sisanya sorry berisik di sini. Sisanya min 7X dikurangi, ini ditambah ya, negatif dikali negatif, jadi ditambah 8X. Jadi min 7X ditambah 8X jadi X. Ya udah, jadi X-nya berapa? Simpel banget nih, ini sangat soal yang sangat-sangat membagongkan awal-awalnya. F20 kan yang ditanya. Ya udah, F20-nya berapa? 20, karena ini X. Mereka itu hasilnya X. Jadi F20 adalah sama dengan 20. Gitu ya. Kalau kamu mau disubstitusikan dari awal ini 20. 3 dikali 20 dikali 1. Dikali 20 kurangi 2 per 2. Ditambah ini kalau kamu iseng substitusikan 20 ke bentuk persamaan ini, maka hasilnya adalah 20 juga. Gitu. Ini nomor 1 emang gampang, tapi sangat membagongkan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak, kayaknya ya gampang. Sip. Selanjutnya nomor 2. Oke, ada yang udah baca nomor 2 kayak gimana? Nomor 2 ini tentang peluang. Nah, peluang ini, aduh kalian materinya di kelas 12 peluang itu. Ibu kayak ngomong sendiri. Kalian, ini enggak nyambung. Guys, itu. Nyimak, Bu. Fokus. Tapi ngerti kan nomor 1? Iya, siap-siap.
Ngerti. Oke. Tanggal 3 loh. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 26. Sekarang tanggal 26 ya? Oh ya, by the way, Bu Yuli udah lahiran. Alhamdulillah. Teman-teman. Oke. Diberikan sebuah kubus besar berukuran 3x3x3 yang seluruh permukaannya dicat dengan warna merah. Arta, by the way, waktu Olimpiade tahun kemarin kayak gini kan soalnya kamu masih ingat? Iya, sama. Oke. Jadi ini flashback buat kamu ya. Iya. Nah, di sini jadi biasanya kalau ada soal cerita kayak begitu, kalian harus mengilustrasikan dulu dalam bentuk gambar. Kebetulan saya nggak bisa gambar, jadi gimana dong? Hmm, kalian punya Rubik nggak sih? Kebayang nggak sih Rubik ya? Rubik 3x3. Bayangin aja Rubik. Gimana ya? Ini saya harus screenshot sesuatu. Oh, nggak bisa. Oke, saya mencoba untuk menggambar. Ya, pokoknya kan ada jelek pisannya gambarnya ya Allah. Anggapnya iya teh kubusnya. Nah, si kubusnya itu katanya berukuran 3x3 gitu. Gitu ya. Aduh, kacau. Anggap aja bagus ya. Iya, Bu. Ya gitu. Terus yang di belakangnya juga sama ya. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu lah. Jadi katanya si kubusnya itu begitu. Pasti kalian pusing ini. Pasti pusing ini. Gambar apa ini? Pokoknya gitulah. Nah, ini ukurannya 1x1. Kan kalau kubus itu volumenya kalau sisinya 3x3 berarti volumenya 27. Jadi terdapat 27 kubus satuan. Jadi kalau diambil satu bagian itu kalau dihitung bagian-bagiannya itu terdapat 27 kubus satuan. Diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus. Ini permukaannya katanya dicat dengan warna merah semuanya. Permukaannya aja yang dicat ya. Dalamnya enggak. Terus Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat dua sisi berwarna merah adalah, jadi saya kasih tahu untuk rumus mencari suatu peluang kejadian itu adalah PA, peluang kejadian A gitu ya, sama dengan NA per NS. Ini rumus umum untuk mencari suatu peluang kejadian. Peluang kejadiannya siapa? Kejadian si Amir. Peluang kejadiannya siapa? Peluang kejadian si Amir yang mengambil satu kubus tepat dua sisi berwarna merah. Itu NA-nya, ruang sampel A-nya, dan NS-nya itu adalah ruang sampel, sorry. NA-nya itu banyaknya kejadian A, gitu. Terus kalau NS-nya ruang sampel. Ruang sampel itu kemungkinan yang semua kemungkinan yang ada. Jadi kita akan cari NS-nya dulu, ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah kubus yang memiliki sisi berwarna. Semuanya memiliki sisi kecuali ada satu. Kalian tahu nggak? Di tengah-tengah kubus ini pasti ada satu kubus yang dia tidak memiliki warna. Kebayang nggak sih? Kebayang. Oke, kebayang. Jadi kalau saya gambarkan, di yang di tengah-tengah ini, nih misalkan, kan ini depannya ada ya, satu warna ya. Terus misalkan ini nih, gini.
Kan ini tuh di tengah-tengahnya tuh ada 3 kan ya. Nah, ada satu kubus yang dia tuh nggak kena cat gitu. Jadi totalnya 27 kubus dikurangi 1. Kenapa sih satunya ini dia kubus yang tidak berwarna? Gitu. Jadi NS-nya itu 26. Si semua dari total kubus yang ada dikurangi 1. Kenapa? Karena si yang di tengah-tengah itu dia tidak termasuk ruang sampel karena kubus yang ini tidak terkena cat sama sekali karena berada di tengah-tengah diapit ya oleh kubus yang kanan, kiri, depan, belakang, atas bawahnya dia ya. Kebayangkan ya? Mudah-mudahan kebayang. Iya. Oke. Selanjutnya, kita akan cari ruang sampel si kejadian A, yaitu apa? Memiliki tepat 2 sisi berwarna merah. Kalau ini kita hitung secara manual aja. Manual ngitungnya kayak gimana? Kan di sini yang memiliki tepat sisi berwarna merah. Berarti ini 1 gitu kan? Ini. Kalau ini nggak mungkin karena ada 3 sisi yang berwarna merah. Yang dicari ini kan? 1. Terus yang ini juga ya. Ini 2. Terus ini 3. Ini 4. Ya. Terus ini juga 5, 6, 7. Terus ini 8, 9, 10, 11, 12. Terus ya, ada 12 ya. Itu 3, depannya 3 kali 4 ya. Jadi 12. Ini bisa dihitung manual sih sebenarnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 ruang sampel di kejadian A. Jadi di sini NA-nya itu adalah 12/26. Jawab kayak gini, atau disederhanakan dibagi 2 ya. Jadi 6/13. Ini kalau dilihat di kunci jawaban, jawabannya ini ya. 6/13. Atau 12/26 juga oke. Gitu. Ngerti nggak nomor 2? Ada bayangan nggak? Ngerti. Oke. Zofan gimana, Zofan? Masih ada? Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Enggak, Bu, enggak. Oke, nah sekarang kita udah mulai beranjak ke materi berikutnya. Untuk nomor 3 itu tentang geometri. Geometri itu bangunan gitu kan ya. Oke. Kita screenshot dulu soalnya. Nanti kalian pastikan pas simulasi hadir ya. Kalau ada waktu ya kita bahas soal di sana di sekolah, kalau enggak ya udah. Nah, ini tentang geometri. Diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar di bawah ini. Jika AB-nya sama dengan 1, BD-nya akar 7, dan AD sama dengan CD, maka luas trapesium tersebut adalah... Di sini kita bermainnya dengan Pitagoras. Pitagoras dan juga ya udah sama luas segitiga. Luas segitiga, luas trapesium, sorry. Jadi kita mainnya sama Pitagoras dan juga luas trapesium ya. Kalau luas trapesium di sini yang ditanya emang luas trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah
garis yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Sedangkan di sini garis yang sejajarnya salah satunya itu belum diketahui, tingginya juga belum diketahui. Yang sudah diketahui adalah beberapa bagian aja. Langkah pertama, ketika kamu menghadapi soal seperti ini, harus menggambarkannya itu kita cari ide. Di sini kan 1 ya. Oke, kita tarik garis. Sini. Anggap aja lurus ya. Berarti ini juga 1 kan? Nah, terus juga di sini ada keterangan bahwa panjang AD itu sama dengan panjang DC. Itu di sini ada tanda sama ya. Terus selanjutnya berarti di sini siku-siku dong. Nah, di sini udah kita tahu 1. Terus kita misalkan titik ini titik apa ya? Nah, titik E. Gitu. Nah, kita misalkan juga DE itu adalah misal DE itu sama dengan X. Gitu. Jadi di sini kita tulis X. Berarti panjang DC-nya adalah 1 per X ya. Maka DC-nya itu adalah 1 plus X gitu. Atau X plus 1 sama aja ya. Selanjutnya di sini AD. Karena DC, di sini ada garis ini ya. Garis sama. DC atau CD itu sama dengan AD. Berarti si AD-nya itu sama 1 plus X. Gitu. Ya. Selanjutnya, kita bisa cari BC. BC itu sama dengan AE ya. Di sini kasih keterangan. DC, di sini tulis lagi ya. DC itu sama dengan 1 plus X. Terus juga di sini ada keterangan. Ini AE itu sama dengan BC. Maka ketika kita ingin mencari BC atau AE, itu sama dengan kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kita kan cari AE. Dari sini ya, X sama ini 1 plus X. Jadi gimana? Coba sebutin rumusnya. Si garis miringnya dulu kan? Atau kita tulisnya jangan X, jangan 1 plus X deh. Biasanya variabelnya dulu ya ditulis. X plus 1. Ini juga sama ya, X plus 1 aja. Jadi, yang ini sisi miringnya, X plus 1 kuadrat dikurangi ini X kuadrat. Ini paham nggak dari sampai sini? Yang ini, untuk mencari BC dari AE. Bisa dipahami kan ya? Iya. Oke. Lalu kita jabarkan, kok ini satunya nggak ketulis ya? X kuadrat, terus 2 dikali X dikali 1, ditambah 2X, ditambah 1, gitu ya. Min X kuadrat, gitu. Dikurangi X kuadrat. Ini habis ya. Jadi sisanya 2X plus 1. Si BC. Kita dapat ya. BC itu adalah si BC itu adalah 2X plus 1. Kalau udah kayak gitu, kita cari siapa nih? Cari BD. Oh, bukan cari BD. Tapi kita cari X. Ya. Kita cari X-nya berdasarkan segitiga segitiga BCD. Ya kan kita mau cari X nih dari segitiga BCD karena kita akan memanfaatkan panjang BD. Di sini udah diketahui bahwa panjang BD adalah akar 7.
Kayak gitu. Ya, panjang BD-nya akar 7. Jadi kita akan memanfaatkan keterangan di situ, kita akan cari si X-nya berdasarkan rumus Pythagoras juga. Kan di sini CD-nya itu X plus 1 ya. CD-nya X plus 1, terus BC-nya adalah akar 2X plus 1, harus sama dengan ini. Akar 7 kuadrat. Kita cari X-nya. Oke, check it out. Pada segitiga BCD. Gitu ya. Kita tulis rumusnya dulu. BD kuadrat sama dengan yang ini ya. Sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BD kuadratnya di sini udah diketahui, akar 7 dikuadratkan sama dengan BC-nya di sini akar 2X plus 1 dikuadratkan juga ya. Akar 2X plus 1 dikuadratkan. Ditambah, yang ini ya, CD-nya itu adalah X plus 1 dikuadratkan juga. X plus 1 dikuadratkan. Selanjutnya, ya udah, kita jabarkan. Akar 7 dikuadratkan, habis ya akarnya? 7. Oke. Jadi 7 sama dengan berapa? 2X plus 1. Tambah berapa? Ini dikuadratkan jadi? X kuadrat plus 2X plus 1. Oke. Selanjutnya, yang bisa ditulis ulang ya. Jadi, ya. Terus ini, jadi, itu ya. 2. Langsung aja 7-nya dikesiniin. Jadi, kurangi 7 sama dengan 0. Jadi, persamaan yang kita dapat, oke, kalau udah kayak gini difaktorkan. Masih ingat cara pemfaktorannya kayak gimana? Kita cari X-nya. Oke, jadi siapa dan siapa? Kalau ada yang belum ngeh, ini gimana cara untuk mencari faktornya, kita bisa lakukan apa ya? Catatan kecil gitu. Di sini kan koefisiennya 1 nih. Berarti satu koefisien 1 tuh berapa kali berapa gitu kan ya? 1 kali 1. Terus di sini konstantanya min 5. Berapa kali berapa supaya jadi berapa kali berapa supaya jadi 5 gitu. 1 kali 5 kan ya? Atau 5 kali 1 boleh. Terus dikali silang. 1 dikali 5, 5. 1 kali 1, 1. Terus hubungannya antara 1 dan 5 kalau dijumlah supaya jadi positif 4. Berarti ini tandanya harus apa? Ini tandanya harus apa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ini positif ya. Berarti ini negatif, ini positif. Jadi yang diambil adalah yang ini. Dimasukin, ini anggapnya si apa? Koefisien dari variabel X ini juga sama. Jadi X min 1 pasangannya ya, terus X plus 5. Gitu. Karena di sini ada 2 nilai. Yang pertama itu adalah X sama dengan 1 ya. Atau X sama dengan min 5. Di sini kan tentang geometri panjang. Panjang itu nggak mungkin negatif. Berarti yang negatif 5 itu tidak memenuhi. So, yang dipilih adalah X sama dengan 1. Ya, ini belum selesai. Kita cari apa sebenarnya? Luas. Kita cari luas trapesium. Kita udah dapat X sama dengan 1. Langsung aja disubstitusikan ke sini. Oh, hilang.
Ya, kita substitusikan ke sini. Untuk mencari luas trapesium ABCD ini, kan di sini AB-nya 1, CD-nya X plus 1. Berarti CD-nya itu atau DC-nya itu adalah 1 ditambah 1. Jadi berapa? 2. Jadi si garis ininya 2 ya. Terus BC-nya di sini BC-nya itu kan akar 2X plus 1. X-nya tadi kan 1, jadi 2 kali 1 tambah 1. Jadi berapa? Akar 3. Kita udah dapat semua angkanya, langsung aja ke rumus luas ABCD ya. Itu kita tulis dua sisi sejajar gitu ya. AB ditambah CD dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya BC. AB-nya 1 ditambah CD-nya itu adalah 2 per 2. Dikali BC-nya akar 3. Jadi berapa? 3 per 2 akar 3. Nah, ini adalah luas trapesium ABCD yang ditanyakan. Lumayan panjang ya perjalanannya. Gimana menurut kalian soal ini? Halo? Sama ya kayak di kunci jawaban ya? Iya, sama. Oke. Aduh, baterainya mau lowbat nih. Bentar. So, itu baru nomor 3. Butuh inhale, exhale? Enggak ya, masih biasa aja ya. Ini masih katanya soal ini tuh masih tipe mudah. Kata si pembuat soal. Padahal lumayan ya, mata. Oke, mau lanjut atau gimana? Boleh. Lanjut aja ya, hajar aja lah. Sekarang selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu tentang kayak program linear kayak gitu. Ini hajar aja nggak semua. Oke. Misalkan X, Y. XY gitu ya. XY itu adalah bilangan asli sehingga 2X ditambah 3Y sama dengan 2020. Nilai terbesar yang mungkin dari 3X tambah 2Y adalah, karena ini soal dari tahun 2020, kemungkinan nanti di KSN berikutnya itu ada angka yang tentang 2021. Biasanya di Olimpiade itu suka ada soal menggunakan tahun pada saat soal itu dibuat gitu. Jadi ya jangan kaget loh kalau angkanya besar-besar. Tapi di sini ada polanya kok, tenang aja. Nah, coba kalian perhatikan, kalau kalian udah belajar tentang program linear yang kelas 11 ya, udah ya? Atau belum? Iya, udah. Oke. Program linear tentang maksimum, nilai maksimum, minimum ya. Jadi, kalau di sini karena di sini bilangan asli, berarti yang nilai maksimumnya itu adalah variabel koefisien dari variabel yang paling besar gitu. Jadi ini, misalkan nilai terbesar yang mungkin dari 3x tambah 2y adalah, nah, si koefisien paling besarnya itu yang ini, si 3-nya ini. Nah, si y-nya ini berarti nilai yang minimumnya. Karena bilangan asli ya. Jadi dipilih koefisien si X yang paling besar. Antara ini dan ini. Oke, jadi si 3-nya adalah yang ini nilainya maksimum. Kalau ini si minimumnya. Nilai terbesar yang mungkin.
Oke. Dan varietasnya itu harus sama. Varietas itu artinya genap dengan genap, gitu. Ganjil dengan ganjil. Jadi di sini kita pastikan 2 di sini apa? Genap kan? Di sini ganjil. Ini genap. Dan ini si Y-nya itu harus genap. Ya kan? Kalau genap dan ganjil, di sini nggak mungkin genap. Iya nggak sih? Ya, Bu. Oke. Gini, genap dengan genap itu akan menghasilkan nilai genap. Ganjil dengan ganjil akan menghasilkan nilai genap. Tapi kalau varietasnya beda, genap dengan ganjil itu tidak akan menghasilkan nilai genap gitu. Di sini kita apa ya? Bermain dulu dengan logikanya dulu ya. Karena kebetulan di sini cuman uraian singkat, jadi penjelasan apapun, sepanjang apapun penjelasannya itu nggak penting. Uraian nggak penting, yang penting isinya bener ya nggak sih kalau di Olimpiade tuh gitu. Khususnya di matematika. Oke. Karena kita tahu bahwa si X dan Y-nya harus bernilai genap, berarti bisa kita tulis di sini. Di sini ya. Ini berarti dia genap ya. Dia harus genap. Ini juga harus genap. Di sini saya tulis lagi. Karena dia harus genap, berarti Y-nya tuh kan harus genap. Rumus untuk bilangan genap tuh gimana? 2N ya? Ya nggak? 2 dikali N gitu kan ya? 2N. Itu genap. Terus, karena di sini minimum, kalian harus tahu bilangan asli yang paling kecil itu angka berapa? 1. 1. Berarti Y-nya itu adalah 2 dikali 1. Berapa? 2. Gitu. Ini Y minimumnya ya. Y minimumnya. Itu adalah 2. Oke, sekarang kita cari X maksimumnya. Ini. Kok ini miring ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau X maksimum ya langsung aja kita substitusikan. Kita cari si X-nya kan. Kita cari si X-nya. Dari siapa? Dari ini. Dari sini. Disubstitusikannya ke sini. Oke, jadi kita tulis ulang. 2X ditambah 3Y sama dengan 2020. Terus kita substitusikan tadi Y minimumnya udah diketahui yaitu 2 ya. Jadi 2X tambah 3 dikali 2 sama dengan 2020. Bisa aja kamu biasanya kan 2X sama dengan 2020 dikurangi 6X sama dengan hasilnya dibagi 2 gitu ya. Biasanya gitu. Tapi kita di luar yang biasanya aja lah. Semua ruas dibagi 2. Jadi ini habis. Ini jadi berapa? 1010 ya. Jadi biar langsung aja. Jadi sisanya X sama dengan 1010 dikurangi 3. Jadi 1007. Kita tahu ini X-nya X maksimum. Ini Y minimum. Dan nilai yang terbesar yang mungkin adalah ini. Ya kita substitusikan aja ke bentuk ini. Disubstitusikan. Jadi 3X tambah 2Y itu adalah 3 dikali X-nya itu 1007 ditambah 2 dikali Y-nya 1. Sama dengan berapa ini? 3021 ya. Tambah 2. Jadi 3000. Oh, kok tambah 2 sih? Ini Y-nya 2 sayang. Tadi salah. Jadi 4 ya. 3025 hasilnya. Betul ya? Tadi Y-nya adalah 2 ya? Benar ya 2. 2 dikali 2, 4. Oke. Nilai terbesar yang mungkin dari 3X tambah 2Y adalah 3025. Selesai.
Atau masih ingat gak dulu kamu jawab apa? Udah lupa. Udah setahun yang lalu ya. Dulu kita masih bisa ketemu ya, tapi udah mulai daring ya dulu? Belum. Oh belum, masih Masih sekolah. ketemu. Ya, sekolah. Masih sekolah ya? Maksudnya tuh sekolahnya masih udah online atau belum ya? Belum. Masih tatap muka. Oke, pandemi belum datang waktu itu ya. Iya. Sip, kayak gitu untuk nomor 4. Ada yang mau ditanya nggak? Ini kasusnya bisa lain ya. Karena waktu itu kan kita belajar soal dari tahun 2019 kan? Iya. Ada bayangan nggak? Yang trapesium. Ada bayangan ya? Iya, ada. Oke. Mudah-mudahan juga ini kita bahas nanti di soal yang kalian kerjakan di KSN itu ada setidaknya ada bayangan lah, terbuka gitu logikanya ya. Sip. Itu untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Udah mau sejam ya kita bahas. Baru mau menuju soal nomor 5 nih. By the way, ini gimana nih soal yang nomor 4? Masih mending nggak dibanding soal nomor 3? Iya, Bu. Mending nomor 4. Nomor 4. Oke, nomor 3 itu emang geometri itu sangat, apa ya, logikanya tuh harus, ketika kalian dihadapkan dengan soal geometri, emang harus bisa gambar, kemungkinan apa yang terjadi, kemungkinan gambar yang bisa kalian dapat, apa nih, dari gambar yang udah ada, gitu. Oke, nomor 5 itu tentang barisan, ya. Baik. Nomor 5. Barisan. Nah, ini sebenarnya gampang nomor 5. Coba. Ini gampang. Nomor 5. Oke, saya screenshot dulu. Tapi kalian udah baca kan soalnya? Setidaknya dibaca aja dulu. Udah, Bu. Oke. Ya, udah. Malah mau udah tahu jawabannya, Bu. Oh iya benar, pintar. Oke, ini jawabannya berapa tadi? Yang udah tahu jawabannya? Jumlah P tambah Q 1348. 48. Oke. Nah, gimana caranya supaya jawabannya tuh segitu ya kan? Kalian kalau dikasih soal nih sama guru matematika, terus nih kunci jawabannya ini, silahkan cari caranya. Nah, mending gimana? Mending nggak usah dikasih kunci jawaban atau mending kalian cari aja jawabannya tanpa tahu kunci jawabannya berapa? Mending cari jawabannya aja, Bu, daripada cari caranya. Oh iya benar. Oke, emang gitu sih. Yuk, kita baca. Suatu barisan bilangan real A1, A2, A3 memenuhi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3/5. Ini udah diketahui ya, suku pertama dan suku keduanya. Dan di sini ada rumusnya. Untuk 1 per AN sama dengan 2 per AN-1 dikurangi 1 per AN-2 untuk setiap N lebih dari atau sama dengan 3. Di sini N-nya itu katanya lebih dari atau sama dengan 3. Ya, jadi dimulai N-nya itu dari angka 3 di sini ya. Yang ditanya apa? Di sini di keterangan bahwa bilangan A 2020 dapat ditulis sebagai P per Q dengan P dan Q-nya bilangan asli relatif prima. Maka nilai P tambah Q-nya adalah, nah di sini ada keterangan bilangan asli relatif prima. Kalian tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti P dan Q-nya itu dia nggak mungkin kurang dari 1. Ya, clue yang pertama. Dia berarti minimalnya 1. Dan relatif prima. Relatif prima artinya FPB dari P dan Q-nya itu harus 1. Ya kan? FPB dari P dan Q-nya itu harus 1. Kayak gitu. Kok lupa ya? Oke, langsung aja. Tabnya mana? Jadi di sini bilangan asli relatif prima itu langsung
Ini ya, relatif prima itu artinya FPB, P dan Q-nya itu harus 1 gitu. Nah, langkah pertama kita cari tahu dulu selanjutnya. Ini kan baru sampai A2 nih, kita cari A3 deh. Gitu kan? Misal N-nya itu sama dengan 3. Karena di sini N-nya harus lebih dari atau sama dengan 3. Jadi misal N sama dengan 3, maka kumaha ieu teh 1 per A3 gitu ya, N-nya diganti sama 3. Jadi 1 per A3 sama dengan 2 per, ini langsung aja ya, 3 dikurangi yang ini ya, 2 per 3 dikurangi 1. Jadi 2 per A2 gitu ya. Tulis di sininya gitu. A2. Terus dikurangi 1 per, ini 3 dikurangi 2, 1. Berarti 1 per A1. Oke. Kalau udah kayak gitu, kita substitusikan. Di sini udah diketahui A1-nya 1, A2-nya 3 per 5. Ke sini ya. Jadi 1 per A3 itu sama dengan 2 per A2-nya adalah 3 per 5 dikurangi 1 per 1. Sama dengan, ini kalian bisa ya, 2 dibagi 3 per 5 itu, 2 dibagi 3 per 5 itu sama dengan 2 dikali 5 per 3. Jadi 10 per 3 ya. 2 dikali 5, 10 per 3. Gitu. 10 per 3 dikurangi 1. Atau kita bisa tulis 3 per 3 sama aja ya, biar untuk memudahkan. 10 dikurangi 3, 7 per 3. Nah, di sini itu yang ditanya A3, sedangkan di sini 1 per A3. Ya udah gampang, tinggal dibalik aja. Jadi, kalau 1 per A3 itu adalah 7 per 3, maka kalau ditanya A3-nya sama dengan 3 per 7. Dibalik ya. So, A3-nya adalah 3 per 7. Di sini kita bisa lihat polanya. Ini 1, 3 per 5, terus 3 per 7. Bisa kelihatan polanya ya. Oke, kalau masih bingung, kita tulis pola yang sudah kita dapat. Jadi polanya itu 1, 3 per 5, terus 3 per 7. Kalau kamu ingin cari N sama dengan 4 juga boleh ya. Polanya kayak gitu. Pasti kayak gitu. Kalau untuk meyakinkan silahkan dicari. Atau kita bisa ubah bentuknya, satunya ini jadi 3 per 3 ya. Terus 3 per 5. Terus 3 per 7. Di atasnya si pembilangnya itu pasti selalu 3. Dan di bawahnya ini adalah merupakan bilangan apa? Barisan bilangan apa? Ganjil. Ganjil. Nah, untuk mendapatkan bilangan ganjil, rumusnya gimana? 2N plus 1 ya? Kan kalau genap tadi kita udah bahas bilangan genap itu rumusnya itu adalah 2N. Berarti kalau ganjil 2N plus 1. Terus, kita cari apa sih tadi? A 2020. Ya udah, ini rumusnya ya kan? Kita cari A 2020. Maka, keren gitu. Kita cari untuk A 2000, Ya, kita akan cari A 2020 ya. N-nya berarti 2020. Di sini disubstitusikan. N-nya 2020. Maka ditulisnya 3 per 2 kali 2020 ditambah 1 sama dengan
3, ini berapa? 4040 ditambah 1, 4041 gitu. Ini disederhanakan ya. Karena kalau nggak disederhanakan dia Oke. Kan kalau nggak disederhanakan FPB-nya nggak 1. Dan kita harus cari si P per Q-nya itu FPB-nya harus 1. Jadi cara ini dibagi berapa sih bisa? Ini 4 tambah 4, 8, 8 tambah 9. 4, sorry, kacau ini otak. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Jadi bisa dibagi dengan 3 ya. Dibagi 3 ceritanya. 3 bagi 3, 1 per berapa? 1347. Nah, gitu. Nah, di sini dia itu sebagai siapa? Sebagai P ini. Ini sebagai Q. Katanya P dan Q-nya itu FPB-nya. Ini jelas ya. Si Q-nya, si Q lagi. Q-nya itu dia bilangan prima kan, relatif prima. Ya, 1 dengan 134,7 itu dia bilangan relatif prima karena FPB-nya sama dengan 1. Maka yang ditanya itu adalah P ditambah Q sama dengan 1 ditambah 1347. Akhirnya kita temu 1348. Selesai. Gitu. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Yang bikin soal ya? Yang keren tuh yang bikin soal. Bukan yang Keren banget. ngerjain. Akhirnya sudah selesai sampai nomor 5. Mau lanjut atau gimana ini? Atau mau sometime ini masih ada beberapa waktu lagi sih? Ngikut aja dia, Bu. Oke, Ibu udah lumayan nih suaranya. Di pause dulu.